Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muhtarami wal muhtaramat, para hadirin, tokoh masyarakat, hadirin khusus mari Bapak Ketua Ahli Salat Masjid, Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa hadir di salat masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian kitab At-Tahlil. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, rukuk kita, sujud kita, ngaji kita, dan amal-amal kebaikan yang kita lakukan pada kesempatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari kajian dulu Ramadan kitab Tahlil. Kemarin ada permintaan dari Bapak Takmir untuk kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita niatkan semua pengajian ini sebagai salah satu wasilah kita nanti dimudahkan oleh Allah untuk surga. Karena di antara sebab orang masuk surga, dimudahkan masuk surga itu kalau dia mau ngaji. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan yang itu ada hubungannya dengan keilmuan, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua warga Sinoman masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai. Mari kita melanjutkan insyaallah bab salat. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati wa libaiti kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La jami'a syai'in mu'allimina wa 'allamana al-ahya'i wa khususina wa al-fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti akan saya baca mungkin sekitar 20 menit, kemudian nanti ada tanya jawab. Kalau ada yang kurang jelas atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutannya dari pertemuan yang lalu. Ini terkait dengan syarat-syarat sholat, syarat-syarat sebelum pelaksanaan sholat. Faslun ay hadza faslun wa syaraitus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'. Syarat-syarat sholat sebelum melaksanakan sholat. Berarti kalau sebelum melaksanakan sholat itu di dalamnya apa di luarnya Pak? Di luarnya itu ada 5. Yang pertama taharatul a'dha'i minal hadasi wal najasi. Suci anggota dari hadas dan najis. Kalau hadas meliputi 2, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil maka yang harus dilakukan adalah berwudu. Kalau hadas besar yang harus dilakukan mandi. Wan najasi dan najis. Jadi kalau pandangan misalnya habis bekerja bekerja bakti misalnya perui burung-burung dan sebagainya, maka hati-hati. Jenengan harus kalau tiba waktu sholat harus diperhatikan apakah saya ini badan saya ini ada najisnya apa enggak. Kalau hadas
sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, wasatul awrati, menutup aurat. Ini hati-hati, laki-laki auratnya itu mana sampai mana? Ada yang tahu? Ma baina surah wa rubbah, antara usah wa rubbah dan degul. Berarti kalau panjenengan sholat hanya memakai celana pendek Pak yang menutup surah sampai rubbah ini, maka boleh. Cuma pertanyaannya, kalau panjenengan sholat di sholat dan masjid misalnya, mesti ada orang akan bertanya, bukan reklam minta. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan dan kaki Pak. Makanya aku mengisahkan, apakah keluarga kita sudah seperti itu? Saya dipahami, saya tidak berani untuk ini jenengan, tapi ini auratnya perempuan itu. Nah, ketika aurat ini terbuka, maka yang dosa itu bukan istrinya, suaminya. Kalau anak-anak kita misalnya auratnya terbuka, ini mohon maaf nanti bisa dipikirkan lagi, bisa dipikirkan lagi. Yang dosa itu bukan anak kita, Pak. Misalnya dia beranjak remaja, ternyata dia auratnya terbuka, yang dosa itu orang tuanya. Makanya kemudian dalam satu hadis, hati-hati dengan aurat, hati-hati dengan aurat. Rasulullah mengatakan, layatul jannata adayus, layatul jannata adayus. Jadi tidak akan masuk surga adayus. Kemudian sahabat bertanya, wa adayus ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, alladzi yuqiru su'a ala ahlihi. Dayus itu adalah suami yang membiarkan ada kemaksiatan di rumahnya. Makanya setelah ini nanti kita perhatikan apakah keluarga kita, anak-anak kita semuanya sudah menutup aurat apa belum. Karena aurat perempuan itu adalah seluruh jami pembadanihi kecuali wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan dengan kaki, atau ada yang mengatakan lagi boleh misalnya wanita itu bekerja di sawah atau di tempat-tempat yang ekstra, tempat-tempat yang ekstra. Misalnya di sawah kan tidak mungkin, misalnya panjangan pakai kaos kaki tidak mungkin. Yang perempuan misalnya untuk menanam padi dan sebagainya. Jadi diperbolehkan lihat auratnya di tempat-tempat itu. Tapi usahakan semuanya bisa tertutup auratnya. Jadi wajah, tangan, telapak tangan ini, kemudian kaki ini masih diperbolehkan. Biliba sentohirin, dengan baju yang suci. Saya berharap kepada panjenengan, misalnya panjenengan punya baju yang baru Pak, usahakan dengan gunakan untuk sholat. Panjenengan kalau hari raya, saya tanya itu ketika beli baju baru itu tujuannya untuk hari raya apa untuk sholat idnya? Betul apa? Kenapa? Melencernya panjenengan. Saya lagi waktu hari raya Idul Fitri atau itu kan beli baju baru itu tujuannya untuk sholat id apa untuk melencernya? Jangan lupa, saat ini jangan lupa niatkan kalau beli baju baru, tidak apa-apa yang itu uang jenengan untuk beli baju baru. Niatkan untuk sholat id Pak. Niatkan untuk sholat id. Walaupun nanti tidak panjenengan gunakan untuk sholat id, jenengan sudah dapat satu pahala. Itu niatnya. Apalagi kalau digunakan untuk sholat id. Kenapa? Karena segala sesuatu nanti di hari kiamat itu nanti akan bersaksi Pak. Tanah yang kita pijak ini, yang jenengan duduki hari ini nanti akan bersaksi bahwasanya hari ini, hari Rabu ba'da maghrib, saya belajar ilmu di musola al-masjid, nanti akan menjadi saksi. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah menafsirkan surat Al-Zalzalah ayat 4. Apa bunyinya? Al-Zalzalah ayat 4. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari ini bumi itu menceritakan Pak. Jadi bercerita waktu hari kiamat nanti bumi akan menceritakan segalanya. Kemudian Rasulullah SAW
tentang walaupun kita itu melakukan kebaikan, walaupun kita itu melakukan kejahatan, bumi itu nanti akan bersaksi, Pak. Jadi Pak, Bapak yang dengan bumi nanti pada hari akan bersaksi. Oh, Bapak ini jadi belajar ngaji dan sebagainya. Makanya kita dianjurkan ketika kita sholat sunnah untuk pindah-pindah ya Pak. Jadi tidak satu tempat supaya itu nanti menjadi saksi bahwasanya kita pernah sholat di sini. Makanya tanamkan kebaikan, satu kebaikan yang insya Allah kebaikan ini nanti akan menjadi mizan dan hasanat timbangan kebaikan bagi kita. Atau sama dengan ini, misalkan orang Sinoman, warga Sinoman menanam pohon mangga di kanan di sungai. Setelah berbuah, kemudian dimanfaatkan untuk anak cucu kita. Ketika kita tidak ada meninggal, maka itu kita baru memanennya. Jadi sekali lagi tanamkan kebaikan, karena kebaikan itu nanti akan memberikan saksi atau menjadi saksi nanti kita di akhirat. Kebalikannya, kalau kita menanamkan kemaksiatan, keburukan, itu juga nanti akan menjadi saksi nanti kita di akhirat. Jadi sekali lagi, kalau kita beli sesuatu, niatkan semua untuk Allah, niatkan semua untuk ibadah. Panjenengan sholat hari ini kalau bisa dengan pakaian terbaik, walaupun itu dengan baju tidak macam-macam baju, karena itu semua akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kopiah juga seperti itu, semuanya. Oke. Wal wuqufu ala makanin tahir. Yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Berdiri di tempat yang suci. Berarti kalau kita sholat di kamar mandi boleh apa tidak? Tidak boleh. Di kandang sapi tidak boleh. Di kandang ayam tidak boleh. Jadi kita sholat di tempat yang suci. Saya tanya misalnya, di lapangan apa? Suci? Suci ya? Di tangkis? Suci? Banyak tanduran itu Pak, banyak. Suci Pak, di lapangan suci Pak. Jadi tempat-tempat yang sekiranya itu tidak digunakan untuk kotoran seperti kandang itu kan jelas. Kemudian kamar mandi kecil dan sebagainya, itu maka kita husnuzon saja bahwa saya tempat itu suci. Saya ketika dulu waktu kami masih jadi mahasiswa di Al-Azhar, kalau kita habis main bola asal misalnya, kita sholatnya di lapangan. Jadi yang kita pakai sajadahnya itu ya kaos olahraga kita. Jadi kita sholat jamaah di tengah lapangan. Karena semua bumi Allah itu suci kecuali tempat-tempat yang itu dipersangkakan tempat yang tidak suci, misal kandang, kemudian WC, kamar mandi dan sebagainya. Jadi ini syarat yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Kemudian yang kelima, wal ilmu bi dukhulil waqti, mengetahui waktunya sholat. Nah, ini bagi yang adzan, yang sedang istiqomah adzan, Bapak Aspak, ini juga harus hati-hati Pak. Jadi tunggu dulu, misalnya ada atau di sini ada kalender, ada kalender. Di situ ada jadwalnya, adzan jam berapa. Karena apa? Ketika panjenengan melakukan adzan, Allah kok belum waktunya tiba-tiba azan ini sholat, maka berdampak tidak sahnya sholatnya azan. Kenapa? Karena belum waktunya sholat sudah diadzan. Makanya perlu memperhatikan waktu sholat yang ada di kalender. Bapak saya itu model, jadi di rumah itu model. Biasanya jadi adat seperti Pak Isfar ini. Jadi kalau dia mau adat itu sudah kalender. Ini untuk memastikan bahwasanya sholat itu waktunya sudah tiba. Karena kalau ini waktunya belum sampai, belum mulai, maka sholat kita dikatakan tidak sah. Di awal dulu pernah saya sampaikan, di antara waktu sholat zuhur itu apa, masih ingat? Waktu sholat zuhur ini secara manual. Waktu sholat zuhur masih ingat dulu waktu Ramadan kemarin? Bayangannya tepat di atas kita itu mulai waktunya sholat zuhur. Jadi kalau jenengan ngedekatkan tongkat itu bayangannya ada di bawah. Kemudian waktu terakhirnya bayangannya menjadi sama
jam atau waktu. Itu waktu yang ditetapkan ulama. Jadi bayangan aslinya itu sama dengan benda aslinya. Ini waktu sholat zuhur, awal sampai akhir waktu sholat zuhur. Kalau waktu sholat asar berarti bayangan aslinya, bayangan yang sama dengan aslinya itu bertambah. Seperti itu. Makanya kemarin kita bahas terkait dengan waktu-waktu sholat zuhur dan lain sebagainya. Kemudian wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Saya berharap kita semua bisa berangkat haji nih Pak. Ini cita-cita terbesar kita nih. Kemarin Mas Bayi sudah umroh dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan semua ini bisa bersolid. Saya doakan semoga warga Sinuman ini semua bisa berangkat haji, bisa melihat Ka'bah secara langsung. Karena Ka'bah itu adalah kiblat seluruh umat Islam yang ada di penjuru dunia. Jadi menghadap ke kiblat. Kemudian wayajuz dan boleh tarku kiblati, meninggalkan tidak menghadap kiblat. Fi halataini, dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khawfi, dalam kondisi yang sangat takut. Misalnya peperangan, kemudian kemarin ada gempa bumi misalnya Pak. Aku sudah kita dijauhkan dari ini, jenengan tiba-tiba sholat di sini di mana ini di musala masjid terus gempa, misalnya goyang dan sebagainya, otomatis jenengan ada yang melanjutkan, ada yang tidak, gitu kan ya, ada yang lari dan sebagainya. Maka ketika kita kondisinya seperti ini, boleh jenengan sholat tidak menghadap kiblat. Bisa dipahami Pak ya? Jadi walaupun dengan jalan, dengan lari, karena kondisinya seperti ini, diperbolehkan kita menyelesaikan sholat karena kondisi gempa, apalagi peperangan. Sebenarnya ini kita praktekkan yang peperangan itu Pak. Kita praktekkan bagaimana sih cara sholat ketika kita dalam kondisi perang. Coba Pak Zaki, kita praktekkan sama Pak Mul. Tidak apa-apa, sekilas saja supaya kita tahu. Kondisi sholat dalam waktu perang itu ada banyak cara. Oh, betul ketinggalan. Oke. Mas Koi, tolong. Jadi anggap saja Mas Koi di sini, terus Pak Mul di belakang. Belakangnya Mas Koi. Anggap saja ini dua soft. Karena untuk sholat khauf dalam keadaan perang ini dikosor Pak, dua. Jadi dua ya dua, asal ya dua. Jadi boleh kita masuk karena kondisi. Buat Pak, jadi di depan. Anggap saja ini dua soft ini banyak caranya. Ada banyak cara, tapi ininya sama. Saya kasih dua cara saja. Yang pertama ini musuh ini di kanan kiri. Misalnya ada musuh mau menyerang terus di kanan kiri. Waktu sholat tiba, apa yang harus dilakukan? Maka kalau ini sholat dulu, sholatnya dua rakaat di kosong. Mau bahas dengan sholat ini yang sholat dulu. Dua rakaat di kosong. Bisa dulu dua rakaat. Allah. Oke. Jadi boleh ikut dulu Bapak. Jangan jaga-jaga. Nah itu musuh. Oh siap di situ bawa senjata. Ruko. Jangan ke ruko. Jadi tidak. Dari Allah kita. Terus ruko. Sujud. Mas, ini pertama itu sujud. Ikut sujud. Dan sujud. Dengan jaga-jaga dari sama kawan-kawan itu. Terus sujud. Terus sujud lagi. Terus berdiri. Pun Pak Zaki tetap Mas Bayi
Bagaimana kalau musuhnya di kiblat? Nah, monggo, balik. Setunggal balik. Oh, tangan. Allah. Ini tetap seperti tadi. Ini semuanya ikut dengan ikut salat biasa. Semuanya ikut takbir. Monggo. Oke, semuanya ikut. Kita sujud. Sudah. Gimon. Dua lagi. Oke, Allah Akbar. Rukuk langsung bangun. Oke, tidak. Oke, maksudnya diam ya. Rukuk, jangan dari rukuk. Jangan jaga-jaga Pak, depan. Maksudnya sambil berjaga, karena musuhnya di depan nih. Oke. Masih sholat. Oke, posisinya masih sholat. Berdiri kurang satu kan. Dengan maju. Stop. Dengan rukuk. Rukuk kan sudah sujud. Jangan jaga-jaga dan lihat. Ini berdua biasa. Terus oke, berdiri. Sama rakaat kedua sama seperti ini. Monggo. Rukuk standar. Saya ikut. Oke, stop saya. Sujud. Oke. Saya jaga depan nih, sambil jaga depan. Oke, tanda-tanda imam sama saf ini menunggu yang belakang nih. Monggo, sujud. Oke. Salam dan salam. Ini cara yang kedua. Ada berbagai cara sebenarnya, tapi dua saja. Kalau sholat subuh tetap 2 rakaat. Tidak bisa dikosong. Duhur jadi duhur, jadi 2. Asar jadi 2. Maghrib tetap 3. Subuh 2. Tidak bisa 1. Isya 2. Pokoknya yang 4 rakaat 2. Sakit Pak Lim? Pun. Wakil nafilati dan dalam sholat sunnah bisa di dalam pengertian al-rahilati di atas kendaraan. Jadi boleh kita tidak menghadap kiblat ketika kita di atas kendaraan. Panjenengan apapun kondisinya usahakan tetap sholat. Kalau nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan apa Pak? Tidur terlentang. Nggak bisa tidur terlentang, tidur miring. Nggak bisa tidur miring dengan isyarat. Kalau nggak bisa isyarat baru disolatkan. Pertama, duduk. Saya ini ada yang praktek Pak, sholat duduk itu gimana? Coba Pak Zaki. Duduk. Kalau duduk seperti ini enak. Ya, maksudnya langsung ke tempat sujud. Bagaimana kalau duduk pada kursi? Coba. Boleh duduk dengan ini. Ini sholatnya seperti biasa. Coba 2 rakaat Allahu Akbar. Rukuknya tidak sujud. Seperti ini Pak ya. Kondisi misalkan kita sakit di rumah sakit, di spring bed atau di salin tempat tidur, kalau sholat seperti ini Pak. Enak kita ada tempat sakitnya. Nah kalau sambil duduk bagaimana? Coba Pak Zaki sambil duduk Pak Zaki. Tidak praktek kan? Betul apa? Boleh. Supaya tahu caranya. Karena ini sering sering salah salah kaprah. Jadi karena tidak tahu ilmunya sehingga salah ketika sholat memakai kursi dan sebagainya. Monggo Pak Zaki. Ini bisa dipraktekkan ketika dengan dalam pesawat, bisa ya? Atau di kereta. Monggo Pak. Allahu Akbar. Rukuk. Aja nurut rukuk ya. Terus sampai Allah yang kita sujud Pak. Boten sujudnya dah. Sujudnya seperti ini.
maka sholatnya seperti itu. Nah, ini kita harus tahu cara-caranya supaya panjenengan ketika waktu sholat tetap sholat, karena sholat tidak boleh ditinggalkan. Namun, sholat waktu, apa bisa disebut sholat waktu? Sholat menghormati waktu. Namanya menghormati waktu. Boleh Pak. Jadi sholat menghormati waktu itu karena tiba waktu sholat kita tidak mungkin untuk melakukan sholat. Boleh, bisa ya. Tetapi kalau panjenengan misalnya sholatnya seperti itu, karena ini memang aturan seperti itu sudah cukup. Jadi tidak usah diulangi lagi. Kalau sholat menghormati waktu itu biasanya panjenengan waktu sholat tapi kondisinya tidak memungkinkan. Contoh, badan ini misalkan kena kotoran unta semua Pak, ya kan? Badan jenengan ini kena kotoran unta semua karena jenengan habis bertengkar dengan unta, terus dingengei dan sebagainya, terus badan ini kena najis dan sebagainya. Terus jenengan waktu sholat sudah mepet, tidak ada ganti baju, maka jenengan sholat dalam kondisi itu. Nanti di kodok, di rumah di kodok. Karena apa? Karena syarat sahnya sholat sebelum pelaksanaan sholat dari suci hadas anggota apa dan sebagainya itu tidak terpenuhi sehingga harus dikodok. Tapi tetap sholat itu menurut tidak. Begitu. Terus Pak, ini tanya tangan. Ini nggak ngerti. Sholat waktu itu untuk semua waktu bisa Pak? Sholat kodok untuk semua waktu boleh Pak. Misalnya nih, jenengan sakit, misalnya ada orang sakit koma misalkan selama 2 hari, dia tidak sholat selama berapa itu? 2 hari Pak. Berarti berapa sholat yang ditinggalkan? 10 waktu ya. Berarti kalau dijumlahkan sekitar berapa rakaat banyak. Maka tidak di waktu itu tidak apa-apa. Misalkan sholat zuhur, jenengan kodoknya di asar, gitu kan? Enggak, mau langsung bisa Pak. Habis sholat zuhur lalu kita ambil itu lebih baik Pak. Kodok itu kan misalnya utang ya Pak. Logikanya kalau panjenengan kelihatan segera itu kalau memungkinkan. Nah, ini kondisi misalnya tidak memungkinkan maka seperti itu. Itu lebih bagus misalnya dengan langsung kodok itu lebih bagus karena memang harus disegerakan. Sakit di mana Pak? Terus untuk tempatnya Pak, umpama kita habis sholat zuhur di masjid di musola. Kalau kita kodoknya juga di musola bisa Pak? Boleh Pak. Boleh dengan kodoknya di musola, di rumah, di mana, di tempat di kantor dan sebagainya atau di masjid lain bisa boleh selama tempatnya itu seperti syarat tadi suci dan sebagainya. Boleh Pak. Di rumah ada apa, di musola ada apa, masjid juga ada apa. Yang penting kodok. Tapi Pak sering ditanya sama topo loh gitu. Itu yang kalau sama di musola Pak. Tapi kalau kita di rumah yang kan sering di rumah, tapi kalau di sini mesti ditanya. Soalnya memang gak melok. Aku tadi yang pertama, nah itu banyak pertanyaan. Makanya jadi kan harus bisa bermain cantik, bermain cantik. Ilmunya misalnya, makanya tadi belum sholat Isya kita dengan sholat jamaah dulu Isya, maghribnya nanti setelah Isya. Itu orang kan nggak akan tanya, ini pasti ke Mbak Dia ya? Nah itu namanya bermain cantik. Bisa dipahami? Seperti ada lagi. Bapak. Untuk sholat berjamaah itu sahnya seperti apa? Sholat berjamaahnya sahnya seperti apa? Afdolnya bagaimana? Jamaah dikatakan jamaah itu kalau Imam Syafi'i 3 Pak. Jadi 3 ini dikatakan jamaah. Kalau laki-laki rajulani 2, rijalun laki-laki banyak. Jadi 3, minimal 3. Kalau ada imam yang lain itu ada yang mengatakan 2 cukup. Ada yang mengatakan cukup. Nah, kalau pandangan memenuhi ini, misalnya kita semuanya ikut Syafi'i atau Syafi'i, sudah ada imam, kemudian sudah ada makmum 2, maka itu kategori jamaah, sholat jamaah.
dikatakan jamaah itu kalau 3 ke atas. Mungkin kalau dilihat pahalanya Pak, walaupun itu 2, tapi pahalanya lebih besar daripada 1 gitu ya. Bandingannya seperti itu. Nah, itu syaratnya. Jadi harus 3, minimal 3. Syukur-syukur kalau banyak lebih dari 40 dan sebagainya, maka itu dikatakan jamaah seperti itu. Pak Ustaz, Oke. tapi kalau jamaahnya 2, itu sopnya dengan imam gimana? Apa jejer apa tetap di belakang? Oke. Jamaahnya cuma 2, imam sama makmum. Enggak, dua jamaah, 1 imam. 1 imam, 2 jamaah 1 imam. Tetap imamnya ada di depan, makmumnya di belakang, Pak. Seperti di belakangnya kelas tetap. Tapi kalau 1, Kalau 1, ini ada 2, Pak. Ada 2 cara ini. Boleh Pak dengan makmumnya itu mendekat. Ya, mendekat. Ini sering kalau dulu kawan-kawan di Mesir gua lagi. Sama, di sampingnya sebelah kanan gitu. Kan sampai ngeten, Pak. ya. Boleh, asalkan ini tidak ini. Boleh dengan di belakang. Ya, seperti itu. Jadi kalau cuma 1 saja, berarti di kanan, di sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Kalau misalnya, nah ini juga yang dengan yang masuk, biasanya masuk itu kan carry gitu ya, ngajak jamaah. Caranya ojo bantu-bantu betulnya. Misalnya saya di sini, orang akan kaget gitu kan, ya. Maka ke belakang, seperti itu. Oke, misalkan deh. Ambul, ada lagi. Pak Ante, oke. Asalnya 2 ada nambah 1. Oke, mundur, Pak. Bukan imam di dorong ke depan. Kalau bisa jangan imamnya, ya, supaya imamnya itu tetap konsentrasi. Sopir itu kalau jenengan ganggu, Pak. Nah, seperti logikanya, dia akan seperti itu. Jadi ini aja penumpangnya saja atau makmum saja yang jenengan suruh ke belakang. Itu. Yang model ya. Masbuknya, ya tadi dipukul tadi. Nah, tadi. Saya masuknya. Nah, makmum harus tahu ketika seperti ini masuk berarti dengan 1. Cara melangkahnya supaya tidak kasir, karena kalau kita sholat bergerak dengan banyak itu bisa membatalkan sholat. 1, 2. Jadi ada jedanya, Pak. Kalau makmumnya misalnya dia itu tidak tahu kode di depan itu enggak. Dengan pelan aja. Nah, misalnya dia akan tahu. Oke, imamnya tutup, berarti makmumnya yang maju, Pak. Nah, oke, makanya ini perlu yang di depannya, belakangnya imam itu yang seperti Pak Haji cocok, Pak RT cocok di depan ini, atau Pak Sinten, Pak Bayi misalnya di sini, supaya apa? Ketika imamnya ini kentul, maju 1, Pak. Lah tergantung ininya berapa langkah. Nah, kalau jumlah soalnya di sini. Pokoknya ini jenengan di depan. Itu caranya. Makanya perlu ditata, jangan sampai yang di belakang kita itu anak kecil ya biasanya kan. Ini itu dalam rangka untuk supaya kalau imam itu kentut bisa segera diganti imamnya itu. Itu. Ada lagi? Ada lagi? Sambung? Oke. Kita sampai jam berapa? Sambung gitu? Apa sampai isya gitu? Pasti ngajar. Meskipun sampai segitu saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan lagi nanti sambil tunggu. Oke,
Oke. Saya sama istri. Ibu. Sholat sama istri. Oke. Sampai masuk Jamaah sama istri di rumah. di rumah. Boleh Pak. Jenengan tidak sholat jamaah di musola, tapi di rumah boleh. Sama istri boleh. Yang penting bukan istri orang. Boleh dengan anak, dengan menantu boleh. Monggo. Kan ini termasuk jamaah. Termasuk jamaah. Jamaah walaupun orangnya dua, tapi tetap ini kita khususkan saja karena imam yang lain mengatakan dua ini sudah dikatakan jamaah seperti itu. Jadi pahalanya 27 derajat kalau dibandingkan dengan sholat sendirian. Sholatnya sama istri. Kalau istri perempuan di mana? Sebelah kiri Pak. G, sebelah kiri. Tapi tidak apa-apa. Karena misalnya karena ini hanya berdua saja. Seperti laki-laki belum ngomong-ngomong. Jadi di kanan belum ngomong. Karena kita menghormati istri kita. Tapi misalnya di sini ini ada anak kita yang laki-laki, maka anak kita yang laki-laki itu yang di kanan, istri ada di belakang. Bisa dipahami. Jadi wanita itu memang paling baik softnya itu ada di belakang. Karena saya pernah lihat di satu masjid itu Pak, aku sangat ketika kita itu masuk jamaah laki-laki masuk, ternyata jamaah perempuan itu kelihatan. Ketika itu kelihatan seninya, maksudnya langsung dilihat gitu. Kalau ini kan baru nih, jadi tertutup dengan satir ini. Itu bagus karena supaya tidak menimbulkan fitnah. Betul. Ada lagi? Habis subuh sembahyang terus sholat buka boleh. Habis sholat subuh itu waktu akhir Pak. Waktu terakhir itu adalah terbitnya fajar. Terbitnya matahari paling akhir. Jadi kalau matahari ini terbit itu adalah waktu paling akhir sholat subuh. Nah kita lihat terbitnya jam berapa? Itu paling akhir. Nah, kalau sudah melewati itu berarti kita sholat di luar waktunya. Nah, misalkan dengan bangun karena tadi malam begadang dan sebagainya, ngaji dan sebagainya, jangan ternyata bangunnya jam 9. Kemudian sholat subuh, terus langsung duha. Maka ini kata Allah luar biasa. Habis subuh, sholat sunnah, Ada dua tempat yang kita itu nggak boleh sholat sunnah, sholat ba'diyah. Ba'da asar satu, yang kedua ba'da subuh. Tapi kalau sholat ada sebab ini boleh. Jadi yang nggak boleh itu qobliyah ba'diyah yang nggak boleh. Jadi ba'da asar sama ba'da subuh. Kalau ada sebab misalnya ada orang meninggal, boleh Pak. Dengan sholat jenazah setelah sholat subuh itu boleh. Karena ini bukan sholat rawatib atau sholat qobliyah ba'diyah. Maka boleh. Atau ada gerhana matahari misalnya, atau gerhana bulan misalnya yang itu terjadi setelah sholat subuh, maka boleh kita lakukan karena itu sholat ada sebab. Sholat qadha habis subuh dengan qadha nomor boleh. Bos pokoknya jenengan ketika bicara qadha seketika itu Pak. Boleh qadha nomor. Karena ada sebelumnya lebih cepat lebih bagus. Jadi karena ada sebab apa itu qadha itu. Nggih, saya bilang begini. Misalnya sholat subuh enggak sholat subuh 5 kali misalnya dengan qadha setelah sholat subuh jamaah itu dan melaksanakan sholat itu tidak boleh karena ada sebab apa itu qadha itu. Nggih. Ada lagi? Kalau pengajian masjid itu Pak, tapi kan tidak ada waktu Pak ya kan. Nggih. Nggih. Nah di sini itu Pak dulu ngawaitunya itu masjid Pak, bukan sholat. Saya yang dengan Pak Yahya itu yang ke MUI itu, yaitu nama itu tadi kan sudah masjid al-masjid. Tapi dengan MUI karena kedekatan dengan Kantika, dengan itu kita itu nggak boleh untuk sholat. Tapi nama itunya itu makanya pada kembali kota itu kan kita menyebut masjid. Soalnya saya yang dengan Pak Yahya itu yang ke
di sini, berarti kira-kira boleh nggak? Boleh aja. Boleh, boleh Pak. Harfiah saja. Kalau orang itu memahami masjid itu adalah tempat sujud, maka boleh jenengan tahiyatul masjid di sini walaupun ini statusnya adalah mushola. Tapi kalau jenengan memaknai masjid itu adalah tempat yang memang dikhususkan untuk sholat 5 waktu, jamaah, sholat Jumat dan sebagainya, maka tidak bisa sholat tahiyatul masjid di sini. Bisa dipahami Pak? Kalau panjenengan mengartikan masjid itu adalah tempat sujud secara bahasa, ini kan tempat sujud. Walaupun ini kita mengatakannya musola, sebenarnya kalau di mana di Saudi, di Mesir itu tidak ada istilah musola, itu tidak ada. Walaupun kecil seperti ini dikatakan masjid, tetapi tetap dipakai sholat Jumat. Nah, ketentuannya masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat dan lain sebagainya. Ini kan aturan seperti itu. Maka kalau panjenengan mengartikan masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat, dan kemudian ada legalitas bahwasanya itu masjid, maka sholat tahiyat masjid di situ sah-sah saja. Tapi kalau tidak seperti ini, maka tidak sah. Tapi Tak, menurut saya kan jelas. Dan saya berdakwah itu ya itu maknanya itu ini yang istilahnya harus apa di masjid itu Pak. Cuma ya karena mungkin teknis saja Pak. Kan kalau ini buat macam kan bisa Pak. Udah 40 orang kan masih bisa. Karena teknis terkait dengan itu. Nah itu pada waktu itu kita juga alasannya Pak yang timur jalan itu timur jalan kita menampung yang pada saja ya, itu alasannya begitu Pak. Boleh saja Pak. Kalau itu mungkin kita sepakati. Cuman nanti legalitasnya ini yang tidak ada. Ya sama dengan orang nikah, ada nikah siri, ada nikah resmi kan ya. Kalau nikah siri boleh dengan yang misalkan ada 2 orang yang sudah siap, dan dengan yang mengakadi boleh. Tapi tidak ada legalitas di situ. Sama dengan ini, kalau ini kita mengatakan ini masjid sah saja karena ketika kita melakukan sholat Jumat misalnya lebih dari 40 tidak apa-apa. Nah, jadi kan boleh. Cuma legalitasnya ini yang kita tidak mendapatkan itu. Sehingga kita ya apa walaupun itu boleh secara aturan agama, ketika hubungan dengan negara ini tidak boleh bagi kita ya tidak bisa berbuat apa-apa. Terus pokoknya intinya kalau jenengan masuk masjid atau musola, jenengan niatkan saja itu tahiyatul masjid. Karena kita tidak tahu apakah itu karena sholat orang melakukan kebaikan kan nanti diganjar nanti dikasih pahala. Makanya kita niatkan semua itu nanti mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun berada kita bisa melaksanakan sholat. Ada lagi? Gitu. Jadi di dalam suatu memimpin sholat, seorang imam itu tiba-tiba pingsan, terus itu ditolong dulu atau diteruskan sholat? Biarkan dulu. Apa? Biarkan dulu. Ini sering terjadi. Misalnya imamnya itu pingsan, ya tidak kuat dan sebagainya. Maka apa yang harus dilakukan? Segera makmum yang ada di depan mengganti Pak, maju. Kamu yang di belakang tadi, dasarnya yang pandai-pandai gitu ya, maju. Kemudian dipercepat. Soalnya dipercepat. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong orang yang pingsan tadi. Seperti itu caranya. Karena kalau kita misalnya ada orang pingsan, kemudian kok bubar misalnya, kita menolong, berarti sholat kita batal. Lah kita membatalkan sholat itu juga berdosa. Kecuali kalau ada hal-hal seperti tadi, kondisinya gempa misalnya yang sangat itu mengancam nyawa kita, kemudian kondisi perang dan sebagainya, kita boleh sholat dalam kondisi jalan atau berlari dan sebagainya. Tapi kalau hanya pingsan, maka seperti tadi, jadi makmumnya itu maju, yang belakang maju, kemudian mempercepat sehingga kita bisa menolong kawan kita yang
ketepatan kiblat itu gimana? Ketepatan Kiblat. G. Kan kadang-kadang sekarang ada yang berubah, Pak. Yang belajarnya itu apakah kita tetap pakai gimana? G. Di KUA, tiap-tiap KUA, ketepatan saya di KUA itu ada tim namanya untuk mengukur kiblat. Nanti ada namanya farad. Farad itu cara untuk mengukur kiblat. Walaupun keakuratnya sekitar 99%, tapi secara secara keilmuan bisa kita coba. Jadi ada timnya. Kalau misalnya pandangan ragu dengan kiblat sholat al-masjid itu, tidak apa kita mendatangkan timnya dari KUA itu, kemudian kita ukur bareng-bareng apakah sudah cocok apa tidak. Karena ini ada ilmunya semua. Cuman secara umum harus kita ketahui kalau orang kiblat kita ini ada di mana? Ka'bah, ya? Ka'bah. Kalau misalnya kita tidak lihat Ka'bah, makanya ada satu keterangan kalau orang yang ada di Masjidil Haram itu kiblatnya langsung ke Ka'bah karena bisa melihat langsung. Tapi kalau dia ada di luar masjid, dia kiblatnya ke Masjidil Haram, tapi tujuannya ke Ka'bah karena tidak bisa melihat Ka'bah. Nah kalau orang yang di luar negara, Mekah misalnya, maka kiblatnya ya ke Mekah, tapi tujuannya ke kiblat, ke mana, ke Ka'bah itu. Seperti ini ada yang mengatakan seperti itu. Karena kita nggak mungkin, Pak, lurus dengan Ka'bah kita itu nggak mungkin gitu. Terkadang kita itu mungkin karena godaan-godaan kita jadi bergoyang dan sebagainya. Jadi nggak mungkin. Tapi intinya kita menuju ke Ka'bah. Kalau sahnya sholat, kalau kiblatnya salah, ketika sah dan tidaknya sholat, yang penting kita itu sudah menghadap kiblat. Karena di sini ada kata-kata wastiqbal kiblat, menghadap kiblat, bukan wastiqbal Ka'bah. Ya, menghadap kiblat seperti yang saya ilustrasikan tadi. Orang yang di dalam masjid Ka'bah, orang yang di luar masjid Mekah ke Masjidil Haram, di luar Mekah ke Mekah. Nah, menghadap kiblat itu tujuannya ke Ka'bah. Kalau misalnya kita salah, kita satu ijtihad kalau itu salah, kita tetap dapat satu pahala karena proses ijtihad. Ijtihad itu, Pak, kalau kita betul misalnya ini saya contohkan, misalnya di tengah hutan, waktu sholat kita tidak tahu, kemudian kita sholat zuhur misalnya, kondisinya gelap dan sebagainya, kemudian kita sholat, ternyata setelah kita selesai sholat kok ini belum waktunya sholat zuhur, maka ini dapat satu pahala. Apa itu? Proses ijtihad itu, proses menggali ilmu itu dapat satu. Kalau itu betul, cocok dapat dua. Nah, sama dengan ketika kita menghadap kiblat. Kalau itu kok pas, jadi ada dua dengan dapat pahalanya. Nah, proses mencari, proses menggali ilmu ternyata sesuai dengan dengan sasarannya, dengan maksudnya. Tapi kalau sudah menggali ilmu, sudah ikhtiar dan sebagainya kok tidak pas, maka dengan dapat satu. Dan sholatnya tetap dikarenakan bisa. Ada satu keterangan bahwa dulu waktu ayat-ayat itu tiba, ya, ada dua orang sahabat itu junub, tidak ada air. Kemudian sahabat yang pertama, karena sudah junub, sama-sama junubnya, ya. Yang pertama itu tayamum, jadi mengusap wajah dan tangan saja. Terus yang kedua itu belum, karena mengkiaskan kepada mandi. Karena jenabah dilihat sendiri semua, belum di pasir. Kemudian ini sampai pada Rasulullah ada tersenyum dan mengatakan dua-duanya ini sah salatnya. kan ada Pak, ini pertanian di Masjid Kiblaten di Laguna, Pak. Itu kan Rasul sempat sholat ke Masjidil Haram, terus di Kamalaikan kan di kan itu berarti kiblat itu betul ya harus kita jaga. Betul. Betul. Nanti kita misalnya untuk kiblat dan sebagainya. Memang betul yang disampaikan bahwasanya Rasulullah itu 6 bulan atau 7 bulan menghadap ke Baitul Maqdis sebelum peralihan kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram itu. Jadi setelah 6 atau 7 bulan. Betul
Ya sama dengan ketika kita menetapkan awal puasa itu, ada yang pakai apa namanya hisab, ada yang pakai ruqyah, ada ruqyah motor harus ruqyah, ya yang hisab nggak usah itu, perlu dipakai hitungan dan sebagainya. Ya seperti itu. Nah kita tidak bisa menyalahkan yang ruqyah di monggo, yang pakai hisab di monggo, sama dengan kita proses penentuan akibat. Tapi yang jelas di KUA di Kemenang itu ada tim untuk mengukur itu. Monggo misalkan nanti mau kapan, nanti bisa saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Ini harus yakin, bis, insya Allah yakin, insya Allah ada begitu. Oke, terakhir Pak. Apakah seorang anak bisa kodok sholat orang tuanya? Apakah seorang anak bisa kodok sholatnya yang bolong-bolong? G. Seorang anak itu dikenai, makanya ada istilah mukallaf ya Pak. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik, kemudian berakal dan ada informasi Islam kepada dia. Itu namanya mukallaf. Kalau anak laki-laki usianya berapa? Kita 12 ya, 12 atau 13 SMP kelas 1. Kalau anak perempuan ketika dia sudah head dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Pak kejadian ini seperti ngapunten seperti ibu mertua ya kemarin di rumah sakit itu yang beberapa karena kondisinya koma, akhirnya yang mengkodok itu istri saya, anak-anaknya Pak. Anak-anaknya, dia tidak apa-apa. Memang kewajiban ahli warisnya untuk mengkodok itu Pak. Berapa sholat yang ditinggalkan. Tapi dengan catatan ahli warisnya itu anaknya itu memang sudah balik. Boleh, bisa. Dan itu memang sebagai bentuk bakti anak kepada kedua orang tua. Doanya, nama ibunya. Usawi, misalkan kita bahasa ya niatkan saja, misalkan usawi fardhu